wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Ketemu lagi di channel Putra Sunda Tarikolot. Kali ini saya sedang berada di bangunan terbengkalai, bentuknya rumah kosong, itu di desa. Di sini tuh masuknya Berucur kayaknya. Ini di Kecamatan Berucur. Ada sebuah bangunan di pinggir jalan. Kita akan mencoba berkeliling jalan-jalan malam kali ini. Namun seperti biasa, sebelum kita melakukan perjalanan, alangkah lebih baiknya kita bersama kepada Nabi. Supaya apa? Supaya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan perjalanan di malam hari kita berjalan dengan lancar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaran layani wa tuna dawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaran layani wa tuna dawam. Allahumma sholli sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan taduda ilaihi mamaran layani wa tuna dawam. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Yuk ikuti perjalanan malam kita hari ini. Kita masuk ke ruangan pertama. Assalamualaikum. Di sini ada sebuah ruangan kecil, entah bekas apa, kentengnya bolong. Jadi ada WC. Ketika saya pertama kali masuk ke rumah di sini, auranya sudah sangat menggoda gitu, sudah sangat beda, panas gitu kan. Mungkin banyak di sini penunggu-penunggunya. Keliling lagi besar sih rumahnya. Sini kokoh. Kayaknya di sini garasi ini tuh. Namun sekarang seperti ini mungkin karena air hujan itu kan bocor lama kelamaan, jadi seperti ini. Jadi ininya pada jatuh. Yuk kita lanjut ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas banyak paku ini, pelapon ada jatuh gitu. Allahumma sholli wa sallim. Ini nggak tahu ini bekas apa rumah di sini. Ada suara. Kayaknya ini ruang tamu gitu kan, ada tangga. Nanti kita coba pergi ke atas gitu kan. Kita pergi ke ruangan. Ada suara. Hei, keluar. Cepat. Kalau kalian
kalian berani keluar, ampakan wujud kalian. Di sini sosok penunggunya wanita kayaknya. Ada suara wanita, kalau menurut batin saya ada suara wanita yang menjerit minta tolong. Entah yang wanita ini apa ya, bisa seperti ini. Nanti kita akan coba berinteraksi. Kita jalan-jalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luas banget. Keluar. Keluar. Wah, sudah sangat terbengkalai ini, ya Allah. Kenapa orang-orangnya meninggalkan gitu kan rumah yang sebesar ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bekas dapur nih, kayaknya ini bekas dapur. Ini sangat luas banget ini, kayaknya ini kontrakan atau bekas apa ya, mungkin bekas klub malam gitu ya. Di sini luas banget Pak, lihat. Ini ruangan lagi. Ini ruangan lagi nih, ini ruangan lagi nih. Ini ruangan lagi, sini masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kayaknya di sini WC tuh nyambung ke sana. Ini nggak tahu ini bekas rumah apa ya. Oh, itu hampir saja. Waduh, banyak odeng. Awas, isi kesentet. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ini sudah ada tumbuhan dari atas gitu kan. Ya Allah. Kita mencoba ini ruangan tadi. Ini auranya cukup panas. Panas di sini, auranya lumayan. Ya, enak ke ruangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bekas-bekas. Kayaknya ini dipakai nongkrong gitu kan sama anak-anak yang ataupun warga yang di sekitar sini. Ini luas banget rumahnya. Ini belum ke atas ini. Ke apa? Loteng. Lantai 2. Tadi itu dari mana sih? Kalau kami coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, kecil tangganya. Wah. Bismillah. Di atas nih. Di atas di sini ada satu ruangan namun kosong, tidak ada apa-apa. Di atas cuma seperti ini sih, nggak ada yang aneh. Kita akan mencoba berinteraksi. Kita akan mencoba berinteraksi di sini ya, di atas dengan
siapa aja penunggunya. Tadi saya ingin berinteraksi dengan wanita yang tadi. Coba ganti, coba lampunya. Pegang yang ini matiin dulu. Nah, saya akan mencoba berinteraksi, mudah-mudahan bisa hadir dan bisa diajak berkomunikasi dengan komunikasi yang sejujur-jujurnya dan memberikan informasi kepada kita sesuai apa yang telah terjadi gitu kan di rumah ini, di tempat ini. Kita akan mencoba berinteraksi. Menurut penglihatan batin saya, tadi saya sempat memanggil dengan penunggu yang ada di sini. Penunggu, maksud penunggu yang sudah lama, kalau bahasa Sundanya yang anu panglamina di dia nu biskolot. Dia seorang laki-laki tua. Tadi dia bilangnya abah gitu. Saya mencoba berinteraksi tadi. Suara. Jadi di sini tuh tadinya itu menurut penglihatan tadi saya. Tadinya apa tadi saya sempat berinteraksi. Tadinya di sini tuh dijadikan tempat maksiat, dijadikan tempat kayaknya sih seperti macam diskotik ataupun tempat minum-minuman gitu kan, klub malam lah gitu kan. Menurut apa tadi. Terus kenapa rumah ini bisa diterbengkalaikan? Ada sosok seorang perempuan gitu kan yang dibunuh setelah diperkosa dan meminta untuk didoakan gitu kan supaya arwah di sananya tenang gitu kan. Arwah di sananya tenang. Tadi menurut penglihatan batin saya sempat berinteraksi seperti itu. Jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan informasi itu asli, jelas, real, bukan rekayasa. Tadi saya udah minta izin. Yang pertama kita kan kesini silaturahmi gitu kan, nggak niat mengganggu gitu kan. Yang kedua ya kita ingin mencoba gitu kan menguak misteri apa yang telah terjadi di rumah ini, apa yang terjadi di tempat ini, kenapa bisa diterbengkalaikan. Kalau dekat warga kita bisa tanya-tanya kan, tetapi di sini jauh dari warga gitu kan. Di sini rumahnya di tengah-tengah kebun, panjang, tinggi, besar, banyak WC-nya, dan kita mendapat informasi seperti itu. Kita coba berinteraksi dengan penunggu yang ada di sini. Entah itu asli atau bukan, tergantung pemirsa yang menyaksikan. Tapi kalau batin saya meyakini kalau asli kejadiannya seperti itu. Karena apa? Ya memang jin itu diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa melihat manusia gitu kan, dan bisa mendengar ucapan manusia. Jadi dan jin tidak bisa dilihat oleh manusia secara mata dohir. Tapi secara mata batin ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah yang bisa merasakan ataupun
menghadirkan gitu kan sosok penunggu yang ada di tempat tersebut. Jadi informasinya seperti itu. Jadi tadinya di sini tempat kayaknya sih klub malam gitu kan, karaoke seperti itu. Terus bisa terbengkalai karena pernah terjadi pemerkosaan dan sampai dibunuh seperti itu. Dan minta didoakan mudah-mudahan arwahnya tenang di sana. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, Allah mengampuni segala dosa-dosa orang-orang yang telah melakukannya juga. Gitu. Mudah-mudahan arwah-arwah gitu kan yang ada di sini gitu kan, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang layak, Allah tempatkan di tempat yang baik dan diampuni segala dosa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi pada intinya kita itu datang ke tempat yang seperti ini bukan niat untuk menantang, bukan niat untuk pemberani ataupun apa. Yang pertama, datang ke tempat seperti itu kan silaturahmi. Seperti halnya kita datang ke seseorang gitu kan, sama kita juga kan ke orang silaturahmi, namu gitu kan. Apa sih salahnya kalau kita juga bersilaturahmi dengan sesama makhluk, tapi dalam tanda kutip ini mah makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh mata secara dohir seperti itu. Tidak ada salahnya gitu kan kalau kita ingin bersilaturahmi seperti kita berziarah ke kuburan ayah kita, ibu kita yang telah meninggal, itu kan sama silaturahmi dan ziarah seperti itu. Mudah-mudahan perjalanan malam kita kali ini bisa ada hikmahnya gitu kan. Hikmah pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan malam pada malam hari ini itu adalah jangan pernah kita melakukan kesalahan ketika jangan pernah kita melakukan dosa yang ketika Allah sudah memberi kita kecukupan. Jadi Allah memberikan manusia itu, misalkan kita dititipkan harta oleh Allah, kita harus bisa menjaganya dengan baik, dengan cara kita harus berzakat, kita harus bersedekah, bukan malah misalkan uang kita dipakai dengan hal-hal yang negatif. Ketika kita mendapatkan uang gitu kan, kita malah dipakai untuk mabuk-mabukan, dipakai malah untuk main ke diskotik, karaokean gitu. Alangkah lebih baiknya ketika kita mempunyai, diberi rezeki oleh Allah sedikit ataupun besar, kita bisa memanfaatkan rezeki tersebut bagus seperti itu. Jadi tempat ini kan tadinya bekas diskotik gitu kan. Ya mungkin kan orang-orang yang datang ke sini kan bukan orang yang nggak punya uang, tapi orang itu punya uang tapi dimanfaatkan dengan hal-hal yang negatif. Pelajarannya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran dalam mencari rezeki oleh Allah, diberi kesehatan kita dalam mencari rezeki gitu kan, untuk bekal kita beribadah kepada Allah. Dan ujung-ujungnya ketika kita sudah mencari rezeki ibadah, ujung-ujungnya kita semua pun akan meninggal gitu kan. Kita semua pun akan meninggalkan segalanya, rumah yang besar, harta yang berlimpah, rumah yang mewah, mobil yang mengkilat, semuanya kita akan tinggalkan ketika kita sudah tidak. Hanya yang dibawa ke alam kubur kita adalah kain kafan dan amal kebaikan kita. Itu mungkin pelajaran yang dapat kita ambil untuk malam hari ini. Intinya jangan pernah takut datang ke tempat-tempat yang seperti ini. Jangan pernah takut dengan makhluk-makhluk halus, karena pada hakikatnya sama mereka juga makhluk Allah yang harus kita datang, yang harus kita bersilaturahmi gitu kan. Jangan pernah takut. Terus tonton channel kami Putra Sunda Tarikolot, di share, di subscribe, di like, komen sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa menjadikan amal kebaikan buat kita semua. Cukup sekian perjalanan malam kita kali ini ya. Mudah-mudahan semua sahabat Putra Sunda Tarikolot sehat selalu, berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.